Halo, selamat datang di Mahir Tips, segmen yang akan membahas soal tips-tips dunia kerja bareng makinmahir.id. Nah, di akhir sesi interview pasti ada pertanyaan dari HRD, pertanyaan yang akan selalu ditanyakan. Pertanyaannya balik nanya, apa itu? Apakah ada pertanyaan? Nah, baiknya diem aja, cari aman, atau kita nanya ya, tapi nanya nanti takut salah. Baiknya gimana? Kita bahas. Nah, pertanyaan yang juga balik nanya dari rekruter, apakah ada pertanyaan di akhir sesi interview, itu sebaiknya kita manfaatkan atau enggak sih? Nah, sarannya teman-teman harus memanfaatkannya. Jangan cuma diem doang. Kalau ditanya, apakah ada pertanyaan? Enggak ada Pak, enggak ada. Baik, udah cukup. Kesannya kayak takut, kayak enggak tertarik, kayak enggak antusias, enggak peduli ya. Nah, itu juga yang dirasakan rekruter kalau kita nggak balik nanya. Nah, tapi kalau kita mau balik nanya, pertanyaan apa aja sih yang boleh atau baiknya kita tanyain? Nah, yang pertama adalah berhubungan soal job desk dan juga posisi pekerjaan yang kita lamar. Contohnya gini, misal teman-teman melamar sebagai seorang admin, begitu ya. Teman-teman bisa ngajukan pertanyaannya, contohnya kayak gini. Kalau untuk posisi admin yang nanti akan diisi, yang saat ini saya lamar, itu tugasnya apa saja ya Pak? Job desk-nya seperti apa dan tanggung jawabnya apa aja? Nah, itu pertanyaan yang paling umum. Jadi teman-teman itu tahu bahwa ketika teman-teman mengisi posisi itu ngapain aja dan tanggung jawabnya apa aja. Selain itu, HRD juga akan punya kesan bahwa, oh ini anak atau orang ini, calon ini, dia punya ketertarikan untuk tahu lebih lanjut nih. Kalau dia diterima, dia ngapain aja di sini. Nah, itu nilai plus teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa nanya ini soal kandidat atau posisi kandidat yang tepat untuk posisi itu. Misal contoh kayak gini. Mohon maaf karena saya kan melamarnya di posisi admin, Bapak, atau front end. Misal beda lagi ya, jangan admin, di front end development. Nah, kalau menurut perusahaan dan menurut HRD, posisi front end itu idealnya diisi oleh seorang yang seperti apa. Begitu ya teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk pembanding buat teman-teman. Kira-kira jawaban yang diberikan oleh rekruter itu tadi sudah mencerminkan kita atau belum? Nah, gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi evaluasinya kita. Ketika HRD bilang kita butuh seorang front end yang cekatan, kita butuh seorang front end yang teliti, yang punya pengalaman 2 tahun atau 3 tahun, yang menguasai ini. Coba deh kita balikin ke diri kita. Itu udah sesuai belum ya dengan diri kita gitu? Atau kayaknya kok beda banget. Nah, berarti kemungkinan besar itu kayak sedikit notice bahwa kayaknya kita nggak cocok deh di posisi itu karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh HRD. Yang ketiga nih, hal yang umum juga ditanyakan adalah soal budaya kerja atau kultur kerja. Teman-teman bisa nanyakan yang gini. Kalau di perusahaan ini budaya kerjanya seperti apa ya? Atau kultur kerjanya seperti apa? Apakah formal atau semi formal atau bahkan non formal? Karena ini berhubungan sama background perusahaan. Nah, kenapa ini penting ditanyakan? Biar teman-teman tahu gambarannya. Seperti apa sih kalau saya masuk di perusahaan ini? Kulturnya seperti apa? Budayanya seperti apa? Nah, itu juga akan membuat HRD mikir bahwa ini berarti orang yang akan mau adaptasi atau enggak, kayak gitu. Kalau dia tanya soal budaya, berarti dia akan berhubungan soal adaptasi kerja. Jadi kalau dia sudah tahu budayanya, berarti kemungkinan besar dia mau adaptasi atau dia mudah mempersiapkan untuk beradaptasi, gitu ya. Yang terakhir, ini teman-teman boleh tanyakan juga adalah soal jenjang karir atau proyeksi karir. Misal contoh teman-teman saat ini ada di posisi atau melamar posisi junior programmer. Nah, teman-teman bisa tanya, apakah ketika di posisi junior programmer di perusahaan ini juga membuka kesempatan jenjang karir untuk menjadi senior programmer? Jenjang karirnya seperti apa, prosesnya seperti apa? Teman-teman bisa tanyakan itu juga. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa teman-teman punya
planning jangka panjang di perusahaan tersebut. Nah, itu juga akan mendapatkan nilai plus dari perusahaan bahwa berarti ini adalah calon yang punya visi panjang ke depan, nggak cuma sekedar sebagai batu loncatan doang. Nah, tips-tips itu tadi teman-teman bisa gunakan sebagai pertanyaan balik ke recruiter. Jadi kalau ditanya recruiter, apakah ada pertanyaan Mas, Mbak? Jangan bilang nggak ada gitu ya. Bilang ada Bapak, atau ada Bapak Ibu, atau ada Mas dan Mbak, begitu. Nah, tanyakan hal-hal itu tadi. Karena itu bisa menambah nilai plus kita. Kita ketemu lagi di Mahir Tips selanjutnya. Dadah!